Berikut ini tren makanan dan arah perkembangan kuliner di tahun 2002. Konsep makanan ini akan banyak Anda temukan dan nikmati di tahun ini. Makanan yang akan menjadi hits dan disukai banyak orang. Anda perlu mencermati tren kuliner di bisnis makanan dan minuman sebagai peluang usaha untuk Anda yang ingin memulai bisnis, atau menjadikannya sebagai motor penggerak membangkitkan usaha Anda yang sedang lesu, sekaligus mengamankan eksistensi bisnis kuliner, restoran kafe, rumah makan, warung kopi Anda dari kehadiran pemain baru dalam kancah persaingan bisnis. Kami akan membahasnya di 3 serangkai video ini. Pastikan Anda mengikuti dan menyimpannya sebagai daftar tontonan kesukaan Anda. Tujuh konsep makanan yang akan hits di tahun 2002. Yang pertama, konsep melty mashup, yaitu mengombinasikan dua makanan menjadi satu makanan baru yang menarik. Anda ingat cronut, kombinasi croissant dengan donat, atau croffle, membentuk croissant menjadi waffle. Sekarang aja banyak orang sedang menggandrungi krompolini, membentuk croissant menjadi bulat seperti bombolini. Croissant ternyata masih cukup menarik sebagai penggerak tren tahun mendatang dengan membuatnya menjadi bentuk mini toast seperti ini atau bentuk uliran seperti itu. Bisa jadi hits dan meledak tahun ini. Yang ini disebut quesadilla burger, perpaduan daging burger dengan taco quesadilla sebagai roti dan sausnya. Yang ini disebut cinnamon roll pancake, perpaduan adonan pancake dengan bentuk dan rasa cinnamon roll. Konsep kedua yang bakal tren adalah traditional revival, mengangkat kembali hidangan tradisional menjadi populer, dengan memberi sentuhan kreasi rasa, penggunaan bahan baku serta penampilannya menjadi sayur lodeh salmon seperti ini. Indonesia memiliki kekayaan kuliner warisan, namun belum banyak dieksplorasi dan dieksploitasi seperti tradisi memasak menggunakan bulu bambu seperti ini. Traditional revival, bila dikemas ciamik penampilannya, akan semakin menarik perhatian dan membangkitkan keinginan orang untuk mencoba menikmatinya. Konsep ketiga makanan yang bakal hits adalah unexpected flavor combination, memberikan sensasi selera dengan perpaduan cita rasa dari aroma rempah-rempah. Tren ini menghadirkan cita rasa tidak terduga dengan memperkuat dan menyeimbangkan sentuhan rasa dan aroma tertentu dari penggunaan sayuran, pucuk bunga, biji-bijian, rempah dan bumbu yang memiliki karakter tertentu seperti pada menu ini. Tumis bunga pepaya dengan kecombrang dan ikan asap. Tren tersebut akan melampaui kegilaan rasa pedas semata yang saya bahas dalam video tersebut. Jadi pastikan Anda menekan tombol subscribe sekarang juga dan mengaktifkan lonceng notification agar Anda dapat mengikuti upload video terbaru mengenai perkembangan bisnis kuliner dan tutorial mengelola usaha kuliner, restoran, dan kafe. Lanjut yang keempat adalah konsep sharing plates. Tren ini sempat tertunda pandemi COVID-19, namun saya memperkirakan gaya ini akan kembali hits. Hidangan platter atau piring besar cocok untuk generasi milenial dan anak Gen Z yang kerap berkumpul bersama mengobrol atau melakukan pertemuan informal sambil mencocol aneka gorengan menu appetizer yang tersedia di restoran kafe. Mereka juga berbagi makanan apabila sudah cukup akrab dan mengenal lebih dekat. Walau seringkali mereka lebih suka memilih makanan utama sesuai selera masing-masing. Tren kelima adalah konsep artistic food, menyajikan sentuhan artistik pada kreasi makanan agar tampil menggiurkan, di samping mengesankan keindahan dan instagramable untuk diupload ke media sosial. Foto yang beredar di antara pengguna sosmed membuat makanan semakin terkenal dan mengundang audiensi untuk mencari tahu dan mencobanya. Tren berikutnya adalah konsep non-junk snacks. Saya menyebutnya demikian, mengingat penyuka cemilan, baik anak-anak maupun dewasa, sulit melepaskan diri dari kebiasaan tersebut.
sehingga produsen mengakomodasi sebagai keripik dan biskuit dengan rendah garam, rendah gula, minimal lemak jenuh, dan minimal bahan pengawet. Aneka kreasi bentuk dan warna seperti ini akan membanjiri pasar, membuat penggemar cemilan tidak akan mampu menahan diri mencoba membelinya. Apalagi dengan kreasi rasa dan aroma baru menggantikan garam dan kaldu cabai bubuk, di samping menggunakan metode dalam tanda kutip dipanggang dalam oven, bukan digoreng dalam minyak, menjadikan cemilan ini non-junk food. Cemilan juga dapat menerapkan konsep melty mess-up yang tadi dibahas, seperti mengkombinasikan popcorn dengan kacang macadamia atau almond, membuatnya sejalan dengan konsep non-junk snacks. Tren ketujuh adalah konsep hot claypot. Penggunaan claypot ada dua metode, yaitu claypot sebagai wadah untuk penyajian, artinya pemasakan menggunakan wajan kemudian dituangkan di dalam claypot seperti pada menu Sapotao Seafood. Sedangkan penyajian hot claypot langsung dari dapur. Artinya pemasakan dan penyajian menggunakan claypot yang sama seperti itu. Akan menjadi pengalaman baru dalam bersantap dan akan menjadi populer tahun ini. Demikian 7 konsep makanan yang bakal tren dan akan menjadi hits tahun ini menurut analisa dan proyeksi dari tim Harlem World. Tetapi mengetahui tren saja tidaklah cukup. Anda perlu menentukan langkah dalam menjadikannya sebagai peluang bisnis yang dapat Anda eksploitasi. Silakan nanti Anda tonton kedua video itu, karena sekarang saya ingin mengajak Anda mengevaluasi kelangsungan bisnis yang telah Anda bangun, agar pada tahun ini tidak mengalami kemunduran atau penurunan sales seiring perkembangan tren yang tadi dibahas. Saya mendorong Anda segera melakukan ekstensi produk untuk mempertahankan bisnis dan meningkatkan penjualan. Termasuk untuk Anda yang ingin memulai bisnis pada tahun ini, sudah mesti merumuskan produk jualan dengan mengantisipasi tren yang tadi dibahas. Anda paham maksud saya? Berikut 6 tren makanan yang masih menjanjikan dan berjaya tahun ini. Yang pertama, konsep rasa pedas. Apabila Anda memiliki usaha kuliner restoran kafe yang menonjolkan rasa pedas aneka sambal, Anda perlu mengevaluasi menu andalan Anda dan menyeimbangkannya dengan cita rasa dan aroma rempah-rempah sehingga orang bukan hanya terkejut dengan rasa pedas tetapi juga terbuai dengan beragam cita rasa dan aroma di indera mereka. Termasuk Anda yang memiliki usaha cemilan, perlu mengembangkan produk dengan varian cita rasa dan aroma baru, tidak hanya mengandalkan rasa pedas atau rasa garam, seasoning, dan vetsin, sekaligus mengembangkan kreasi baru bentuk potongan cemilan yang menarik untuk membuka segmen market baru. Yang kedua, konsep burger. Walau makanan ini masih akan digemari orang pada tahun ini, sebaiknya Anda mengembangkan kreasi burger khas brand Anda, sehingga menjadi keunikan dan daya tarik sendiri. Anda dapat melakukan ekstensi produk dalam 3 hal. Pertama, jenis dan bentuk roti, seperti menggunakan brioche bun dengan grill mark. Kedua, rasa dan aroma saus, seperti truffle aioli, mayones dengan black truffle oil dan garlic lemon. Ketiga, variasi sayuran dengan menggunakan sayur olahan seperti baked kale chip. Kreasi burger yang menonjolkan seperti itu akan menjadi topik perbincangan sehingga membuat bisnis Anda menjadi lebih bergairah tahun ini. Apabila Anda ingin mendapatkan lebih banyak inspirasi bisnis dan ide mengembangkan usaha kuliner restoran kafe seperti dibahas dalam video tersebut, silakan tekan tombol subscribe sekarang juga dan aktifkan lonceng notification-nya agar Anda tidak ketinggalan tayangan video terbaru yang kami upload setiap minggu. Berikutnya konsep noodle. Bisnis mie, pasta, dan ramen masih akan ramai pembeli sepanjang tahun ini. Walau demikian, Anda perlu menawarkan kreasi baru sesuai perkembangan tren tadi, terutama variasi rasa dan aroma topping serta jenis dan bentuk noodle.
seperti Yususio Ramen dengan kuah istimewa, sentuhan dan rasa aroma jeruk yuzu, menjadikan kuah itu menyegarkan dan harum. Saya memperkirakan kuah Yususio akan ngetren tahun ini dan menjadi pilihan kuah ramen selain miso dan soyu yang sudah dikenal orang. Selanjutnya konsep pastry dan bakery. Usaha toko roti dan kue juga masih prospektif dan menjanjikan pada tahun ini. Pastikan Anda membuat kreasi produk baru sambil mengadaptasi tren yang tadi, dengan fokus pada 3 arah ekstensi produk. Ingredient, gluten-free, high protein, atau sugar reduction. Style, klasik, mess-up, atau artisan estetik. Taste, unexpected flavor combination, atau unexpected fruit combination. Berikutnya konsep toast dan sandwich. Walau bisnis ini kurang banyak diminati, kami malah menilai usaha ini cukup prospektif. Usaha roti bakar yang sebatas roti tawar dengan olesan rasa keju, kacang, coklat, stroberi dapat dikembangkan menjadi varian kombinasi rasa dan aroma baru di samping menggunakan jenis dan bentuk roti berbeda. Termasuk kreasi roti panggang dengan isi daging dan kombinasi saus, daging, dan sayuran yang dapat dikembangkan layaknya burger. Terakhir, konsep rice bowl. Bisnis nasi campur bila dikembangkan secara kreatif dapat melampaui menu Hokben atau Yoshinoya. Terserah Anda mau mengusung pilihan menu Indonesia, Chinese, Jepang, atau Korea. Tinggal disesuaikan aja bagaimana membuatnya menjadi nasi rames, kemudian menyajikannya di mangkok atau piring. Demikian 6 konsep makanan yang masih menjanjikan dan berjaya di tahun ini menurut analisa dan proyeksi dari tim Harlem World. Semoga video ini dapat memberikan insight untuk pengembangan bisnis Anda. Sampai bertemu di rangkaian video selanjutnya. Kami juga memiliki video menarik lain seperti yang ini. Silakan tonton video Harlem World untuk menambah wawasan dan membangkitkan inspirasi Anda dalam mengembangkan bisnis kuliner dan restoran.